Nama saya Igede Yoga Satyariarta, nomor absen 10, kelas 12 MIPA 7. Saya akan memberikan tanggapan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diganggu oleh munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Papua. Sebelum saya memberikan tanggapan dalam hal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu paham radikalisme dan terorisme. Paham radikalisme adalah suatu gerakan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme. Terorisme adalah bentuk aksinya, sementara radikalisme adalah paham yang melatar belakangi aksi terorisme itu. Sehingga dipahami semua terorisme pasti radikal, tapi tidak semua radikal akan berakhir menjadi terorisme. Kedua hal tersebut berhubungan dengan kasus saat ini yang terjadi di Indonesia di wilayah Papua. Kasus ini yang melakukan dikenal sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang menyebar teror kepada masyarakat di Papua, TNI maupun Polri. Sebelum KKB bernama OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Seperti contohnya, radikalisme dan terorisme di Papua tersebut berasal dari negara kita sendiri yang terjebak dan terjerumus karena hasutan, serta berasal dari luar negara kita yang ingin merusak Indonesia. Mereka membuat kelompok-kelompok organisasi untuk menyebarkan paham-paham radikalisme dan terorisme. Inilah yang menyebabkan terganggunya pertahanan dan keamanan negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada juga faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme dan terorisme. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor pemikiran. 3. Faktor psikologis. 4. Faktor pendidikan. 5. Faktor politik. 6. Faktor sosial. Yang dapat kita lakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur dan terjerumus, terutama bagi kita sebagai generasi bangsa. Hal yang pertama, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Hal yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Hal yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Hal yang kelima, mendukung aksi perdamaian. Hal yang keenam, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Hal yang ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Hal yang kedelapan, menyaring informasi yang didapatkan. Hal yang kesembilan, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal yang ke-10, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleransi, hidup rukun, menerima keberagamaan dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air, dan bela negara. Tanggapan saya mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diganggu oleh munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Papua. Saat ini tampaknya pemerintah Indonesia sedang menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai topik utama dan tantangan terbesar sebagai hantu yang menyeramkan bagi bangsa dan negara Indonesia saat ini maupun di masa mendatang, yang harus diperangi dan dimusnahkan. Menurut saya, radikalisme dan terorisme itu bukan tentang soal ajaran agama, tetapi pemahaman yang sempit, keliru dan menyesatkan. Dari sinilah muncul paham radikalisme dan terorisme. Paham-paham kekerasan ini menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan karena menyangkut ideologi negara. Paham kekerasan ini telah masuk dalam berbagai aspek di mana berbagai aksi teror-teror mereka lakukan, seperti teror bom bunuh diri dan gencatan senjata yang terjadi sampai saat ini di Papua. Fakta ini menjadi bukti bahwa ancaman radikalisme dan terorisme merusak keamanan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari sini radikalisme dan terorisme harus diberantas sehingga tidak tersisa lagi.
supaya peranan dan keamanan bangsa serta persatuan dan kesatuan bangsa menjadi aman, damai, dan tentram. Selain itu, yang terjerumus atau mengikuti paham tersebut harus ditindak tegas atau dipidanakan dan berikan wawasan kebangsaan ideologi negara. Ini harus dilakukan supaya tidak ada yang terjerumus atau berani lagi mengikuti paham tersebut. Jangan memberikan celah sedikit pun pada paham tersebut untuk masuk ke Indonesia lagi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua harus memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang wawasan kebangsaan ideologi negara dan ajaran agama, supaya tidak terjerumus hasutan paham radikalisme dan terorisme. Tanggapan saya terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua dalam memberantas radikalisme dan terorisme adalah sudah baik, tepat, dan kurangnya adalah dalam infrastruktur pembangunan di Papua harus dibenahi seperti pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena dari pendidikan membina generasi muda penerus bangsa, dan pendidikan kita belajar pengetahuan dan keterampilan. Tak hanya itu, pendidikan juga membentuk karakter menjadi lebih baik. Orang yang berpendidikan cenderung bijak dan dewasa dalam menyikapi berbagai hal. Mereka mampu merencanakan masa depan yang lebih baik dan mengambil keputusan tepat. Mereka memilah mana yang baik dan dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Dari sini mengapa pendidikan itu penting untuk mencegah terjerumusnya dan terhasutnya paham-paham radikalisme dan terorisme, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan tentram. Sekian tanggapan saya mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia oleh munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan. Itu saja dari saya. Terima kasih.